Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Kita kembali lagi belajar di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun ya teman-teman ya. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika kita menonton televisi, kalian tidak menyadari energi apa yang ada sehingga televisi itu bisa menyala. Ternyata energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Nah sekarang teman-teman sudah tahu kan apa namanya perubahan energi yang terjadi pada televisi. Perubahan lainnya yang sering tidak disadari yaitu misalkan saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi, yaitu perubahan energi menjadi energi bunyi. Nah biasanya kalau buah jatuh kan terdengar tuk gitu ya. Nah itu adalah terjadi energi yang menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat kita amati. Coba teman-teman lihat pada tabel berikut. Ada tabel antara peristiwa atau kegiatan dan juga perubahan energinya. Contoh yang pertama, menyalakan lampu kamar mandi itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya yaitu menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi, terjadi pula perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga yaitu ketika ibu memasak nasi menggunakan penamak nasi listrik atau magicom atau magic jar dan lain sebagainya. Di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang keempat, ketika kita berangkat ke sekolah naik sepeda, nah perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak, di mana energi kimianya sumbernya dari makanan yang mungkin pada saat sebelum berangkat ke sekolah kita sarapan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu ketika penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Nah, di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Teman-teman, energi adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang begitu sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi, manusia juga tidak mampu memusnahkan energi. Namun manusia hanya mampu mengubah bentuknya saja. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan oleh kita manusia. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan energi listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Jadi teman-teman, agar rekening listrik di rumah itu tidak membengkak terlalu mahal, coba menghemat energi listrik dari sekarang. Bisa menggunakan misalkan lampu yang hemat energi, mematikan televisi jika tidak digunakan, mematikan lampu jika tidak digunakan, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa menghemat penggunaan energi listrik. Sekarang coba kita lengkapi tabel berikut, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Contohnya misalkan di sini nomor 1 mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi, itu hak kita ya. Sedangkan kewajibannya yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Di pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua kita sudah membicarakan yaitu makanan yang kita ambil atau minuman yang kita ambil kita habiskan agar tidak mubazir atau terbuang sia-sia. Yang kedua, menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Kewajibannya yaitu membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Nah, di sini saat berangkat ke sekolah lebih baik kita menggunakan angkutan umum, biar tidak macet di jalan ya. Jadi lebih enak kita menggunakan angkutan umum. Kewajibannya yaitu membayar biaya ongkos naik angkutan umum. Nah, ini kewajiban kita. Jangan sampai kita naik angkutan umum terus turunnya tidak bayar. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, menggunakan penyejuk ruangan atau AC saat belajar di ruang kelas. Kewajibannya yaitu merawat penyejuk ruangan atau AC supaya tetap dapat digunakan dengan baik.
Yang kelima, menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Kewajibannya menggunakan dan merawatnya dengan baik. Lamanya dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus kita keluarkan atau kita bayarkan. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada soal berikut. Contoh misalkan, hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai pukul 5.00 atau 4.30 dikurangi 05.00. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Kita lihat ya. Hari Minggu ibu yaitu jam 4.60 di mana kita pinjam ya 1 jam, di mana 1 jam itu adalah 60 menit, berarti 4.30 kita sekitar 30 menit ya. Hari Selasanya, hari Seninnya itu jam 5.75 kita pinjam yang 60 menit, 75-nya kita pinjam 60 menit, jadi 5.75. Nah, dikurangi 4.45. Jadi 1.30 atau 1 jam 30 menit. Nomor 2, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai pukul 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai pukul 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Kita lihat jawabannya yaitu siang hari. Tadi Fahmi itu jam 14.30 ya teman-teman ya. Nah itu selesainya. Mulainya Fahmi yaitu jam 13.30. Berarti di sini Fahmi membaca selama 1 jam ya, karena 14 dikurangi 13 itu 1. Sedangkan di sore hari Fahmi membaca buku cerita itu dari pukul 17.30 sampai selesainya jam 17.30. Fahmi memulainya jam 17.00. Berarti kalau 17.30 dikurangi 17.00 berarti hasilnya yaitu 30. Nah, berarti Fahmi itu membaca sekitar 30 menit pada sore hari. Jadi yang paling lama saat membaca yaitu pada siang hari. Setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 sampai 7.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Kita jawab ya. Di sini kita perhatikan mencuci yaitu dari pukul 6.75. Nah, kita pinjam 1 jam. Nah, di mana 1 jam itu 60 menit, berarti 6.30 menjadi 6.30. Berarti di sini 6.75 dikurangi 6.30 berarti 45 menit. Mensetrika yaitu pukul 15.30 selesainya, dimulai pukul 14.00. Berarti 15 kurangi 14 berarti 1 jam. Nah, ada sisa 30 menit berarti 1 jam 30 menit. Jadi, kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci baju. Ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 5.30 sampai 5.45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 5.55 sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Nah, kita jawab ya. Yang pertama menyiapkan nasi goreng dulu. Dimana tadi selesai ibu menyiapkan nasi goreng itu 5.45. Nah, memulainya pukul 5.30. Berarti 5.45 dikurangi 5.30 hasilnya yaitu 15. Artinya 15 menit untuk menyiapkan nasi goreng. Sedangkan menyiapkan roti panggang, ibu memulainya tadi pukul 05.55 sampai 5.30. Berarti di sini 5.55 dikurangi 5.30 berarti 25 menit. Berarti ibu menyiapkan roti panggang itu selama 25 menit. Jadi yang lebih lama dilakukan adalah menyiapkan roti goreng. Nah,
Demikian teman-teman pembahasan mengenai tema 6 energi dan perubahannya subtema 2 pembelajaran ke-6 untuk kelas 3 SD. Kita ketemu di tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum.